Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana sih cara kita pakai time frame trading yang benar. Karena kan ini ada banyak banget ya time frame yang bisa kita pakai. Mulai dari 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 minggu, 1 bulan bahkan. Nah, ini supaya kalian nggak bingung dan saya tahu ini topik yang penting banget buat dibahas. Makanya saya masukin video ini ke playlist belajar trading dari nol. Nah, buat kalian yang baru terjun ke dunia trading, saran saya bisa pergi ke YouTube saya ini, kalian cari playlistnya. Cari playlist belajar trading dari nol. Di sana saya akan selalu update materinya. Jadi saya harap buat kalian semua yang nonton video ini bisa menjadi seorang trader mandiri. Nah, jadi supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh bahas ke layar depan saya ini. Yuk! Oke, jadi di sini udah ada slide yang khusus saya siapkan di sini. Jadi kita bisa next dulu ya. Nah, di sini itu saya bakal ambil beberapa time frame aja ya. Di sini contohnya ada 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam. Nah, untuk time frame ini semuanya itu berkaitan. Kita nggak bisa memisahkan saya hanya fokus di 5 menit aja. Saya hanya fokus di 15 menit aja. Karena kalau kita ngelihat time frame di 5 menit aja, kita itu bisa jadi nggak tahu tren besarnya itu di 4 jamnya itu kayak gimana. Makanya ini benar-benar berhubungan satu sama lainnya ya teman-teman. Jadi di sini sekarang mungkin pertanyaannya time frame yang mana sih yang paling bagus? Nah, itu sebenarnya tergantung strategi yang kalian mau pakai. Jadi sebelum saya bahas ke sana, kita next dulu nih. Nah, jadi sebelum saya bahas secara detail, teman-teman harus tahu dulu. Ini adalah semua chart yang sama, teman-teman. Chart yang sama tuh gimana maksudnya? Nah, ini kalau kita ngelihat dari chart di 15 menit, dalam satu hari itu butuh 92 candlestick, 92 bar. Jadi kalau kalian hitung satu per satu nih, ini 1, 2, 3 sampai akhir, setiap candlenya ini itu dari awal sampai akhir itu menggambarkan situasi dalam satu harinya. Jadi selama satu hari, apabila kalian menggunakan time frame 15 menit, itu membutuhkan 92 bar. Jadi kalau kalian melihat ke kotak di sebelah kanan ini, di gambar sebelah kanan, kalau kita rubah menjadi time frame 1 jam, kita udah tahu dalam satu hari itu kan ada 24 jam nih. Jadi kurang lebih ada 24 candlestick dalam satu hari. Di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Di sini kalau kita lihat ada 23 bar untuk membentuk candlestick dalam satu hari. Di sini teman-teman udah bisa lihat ya pergerakannya itu jadi lebih pendek. Nggak kayak yang 15 menit. 15 menitnya ini jauh lebih panjang. Padahal sama-sama pergerakannya di sini turun, naik. Di sini dia turun dan dia naik juga. Di sini dia turun lagi. Kalau kalian lihat di sini di time frame 15 menit dia itu turun dan turunnya itu sangat landai di sini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat secara time frame 1 jam dia membutuhkan candlestick yang jauh lebih sedikit. Begitu juga untuk kenaikannya, dia kenaikannya sedikit. Dan kalau kita lihat secara time frame 15 menit itu kenaikannya butuh candlestick yang jauh lebih banyak. Apalagi kalau kita bandingkan dengan time frame 4 jam. Berarti satu candlenya ini mewakili 4 jam. Jadi ini 4, 4, 4, 4, 4, 4 dan 4. Jadi kita butuh 6 candlestick. Artinya 6 candlestick ini 6 dikali 4 yaitu 24. Artinya dalam satu hari kalau kita pakai time frame 4 jam itu membutuhkan 6 candlestick aja. Jadi di sini harapannya teman-teman paham ya gimana hubungannya candlestick yang kita lihat di time frame 15 menit dan juga di 1 jam bahkan 4 jamnya. Jadi mereka semua itu berhubungan. Cuman bedanya anggap aja kita ngelihat di 4 jam nih. 4 jam itu candlesticknya dikit. Kalau kita mau melihat lebih detail, kalau kita perkecil time frame-nya, dia akan melebar seperti ini. Jadi di sini di time frame 15 menit kita bisa ketemu momentum di sini teman-teman dibandingkan kalau kita lihat yang 4 jam. Ini contoh hanya untuk scalping ya. Mungkin di sini kalau kita lihat ini ada double bottom. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Apakah hal ini akan kelihatan di time frame besar seperti 4 jam? Saya rasa nggak begitu kelihatan. Dan ini momentum di 15 menit itu kita cuma bisa manfaatin di 15 menit juga. Kenapa? Karena di sini kalau kita cari target, kita entry di sini, ya jelas targetnya itu sampai di atas ini. Ini udah pas banget. Mungkin risk rewardnya bisa 1:2. Kita bisa pasang SL di sini dan kita TP di sini. Itu momentum yang kita bisa manfaatkan dengan time frame kecil. Tapi kalau di time frame besar, kita itu kalau mau nunggu double bottom itu nunggunya jauh lebih lama karena pembentukan satu candlenya itu butuh 4 jam dibandingkan 15 menit. Pembentukan satu candle itu nunggu 15 menit. Jadi jauh lebih cepat. Makanya di sini candlesticknya jauh lebih banyak. Dalam satu hari berarti 92 candlestick untuk time frame 15 menit. Dalam time
frame 1 jam itu butuh 23 bar atau 24 bar ya untuk menciptakan satu hari, dan untuk time frame 4 jam itu butuh 6 candlestick ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa next dulu, kita rangkum sedikit apa yang kita udah pelajari tadi ya. Di sini beberapa key point yang udah saya ringkas buat teman-teman. Jadi yang pertama, semakin tinggi time frame, semakin kuat support dan resistance-nya atau supply dan demand-nya teman-teman. Lalu yang kedua, jangan fokus pada satu time frame aja. Contoh, kalau kita mau scalping, jangan ngelihat di daily, jangan ngelihat di weekly, karena itu nggak bakal relevan teman-teman. Begitu juga kalau kita mau swing trading, jangan melihat di time frame kecilnya aja, time frame 5 menit, tapi kita mau jual 2-3 hari lagi, itu nggak bisa kayak gitu. Dan yang ketiga, time frame besar selalu butuh waktu yang lama. Misalnya kita tadi pakai yang 4 jam. Kalau kita menunggu satu candlesticknya itu jadi, itu butuh waktu 4 jam. Beda dengan time frame kecil, 15 menit ya kita tunggu cuma 15 menit aja. Dan yang keempat, kalau kita hanya fokus melihat time frame kecil, ini membuat kita nggak bisa melihat tren secara besarnya. Misalnya, tren besar di 4 jam atau satu hari ternyata bearish banget. Tapi di time frame 5 menit ternyata dia bullish. Malah kita berpikiran, oh ini saatnya long position. Padahal yang terjadi secara tren besar itu bearish. Dan itu sangat nggak bagus banget. Makanya saya saranin kita pakai multiple time frame teman-teman. Dan yang terakhir, setiap time frame itu punya strateginya masing-masing. Kita nggak bisa samain loh. Misalnya kita mau trading pakai time frame 5 menit, lalu kita samakan dengan strategi kita di time frame 4 jamnya. Itu butuh waktu yang berbeda-beda. Makanya oleh karena perbedaan strategi ini, saya juga mau bahas strategi-strategi yang bisa kita pakai di setiap time frame-nya. Jadi sekarang kita bakal next lagi ya teman-teman. Nah, di sini untuk kita mau memanfaatkan time frame 5 menit dan 15 menit, itu biasanya kita manfaatkan untuk strategi scalping. Nah, ini berlaku untuk time frame kecil. Intinya yang di bawah 1 jam. Kalau teman-teman pakai 30 menit, itu masih oke menurut saya. Tapi yang paling ideal itu di 15 menit dan juga 5 menitnya. Dan kita bisa next lagi, untuk swing trading, itu kita biasanya menggunakan time frame di 1 jam, 4 jam, 1 hari. Intinya itu semakin besar time frame, itu semakin bagus untuk kita gunakan swing trading. Mungkin saya bakal bahas secara real prakteknya itu kayak gimana sih, yang berdasarkan analisa-analisa di Billionaire Trader. Jadi di sini udah ada beberapa analisa yang saya siapin juga. Jadi sekarang kita langsung aja deh ke Telegram dari Billionaire Trader. Oke, jadi di sini kita bakal contoh pakai setup di Billionaire Trader Forex. Nah, di sini kita bakal bahas dulu nih untuk strategi scalping yang pakai time frame kecil itu caranya kayak gimana. Nah, di sini kita bisa contoh ya. Di sini kita bisa lihat GBP AUD ini time frame 15 menit, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini 15 itu artinya time frame 15 menit. Nah, di sini kita bisa manfaatin momentum-momentum kecilnya. Contoh, di sini kita udah lihat ada setup yang namanya chart pattern dari bullish flag, teman-teman. Di sini untuk posisi yang kita ambil itu memang cukup high risk position. Cuman di sini kita melihat ada potensi yang bagus dari pergerakan GBP ini, makanya kita bisa mengambil risk reward seperti ini. Beberapa menit kemudian itu kita udah bisa dapetin profitnya. Jadi di sini kita bakal sambil belajar ya di private outlook kita. Ini grupnya 100% gratis ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa cek dulu apa yang terjadi di GBP AUD. Di sini teman-teman udah bisa lihat ya dari posisi kita tadi entry di bawah itu udah mulai naik, dan di sini kita scroll dulu dia makin naik ya teman-teman. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya. Nah, ini dia udah ke 1.909 yang awalnya di 1.908 itu naiknya udah lumayan signifikan. Bahkan di sini awalnya itu sempat floating minus dan akhirnya kita bisa hit dari take profitnya. Dan di sini kalau kita udah bisa lihat ya, nah ini hasil setup kita itu berjalan dengan sempurna. Walaupun tadi kita entry di high risk position, tapi kita itu melihat bahwa di level 1,908 itu adalah area support juga. Jadi ada potensi pemantulan di sini, dan di sini hasilnya teman-teman udah bisa lihat ya. Kita itu take profit yang cukup lumayan di sini. Ini menggunakan strategi scalping dengan time frame yang kecil, 30 menit, 15 menit dan juga di 5 menitnya. Dan di sini kalau kita lihat ya dari member kita yang private 100% gratis ini, mereka pada profit ya di GBP AUD, entry di 1.908, dan ini profitnya udah sampai $73 dan ini $24, hampir sekitar $100 atau sekitar 1,6 juta. Ini bener-bener lumayan banget, padahal joinnya ini gratis ya teman-teman. Dan ini juga kita udah bisa lihat dari member kita yang lainnya itu profitnya $2 di GBP, ini juga profitnya $37, $7, ini bener-bener lumayan banget ya. Nah, tadi kan kita udah nih
untuk setup scalpingnya. Kalau setup swingnya tuh kayak gimana? Nah, di sini udah ada contoh ya di time frame 4 jam ini, sesuai yang saya katakan tadi, ini adalah setup swing karena kita menunggunya itu perlu waktu 4 jam untuk menunggu satu candlesticknya ini jadi, teman-teman. Di sini kita udah bisa lihat ya ada setup double bottom yang bagus banget, yang awalnya harganya ada di 0,645 di sekitar area sini. Ini patternnya itu bener-bener valid dan dia itu naiknya sangat-sangat signifikan. Bahkan ini kita perlu menunggu beberapa jam, teman-teman, karena waktu itu kalau kita lihat ke setup kita yang sebelumnya itu membutuhkan waktu. Di sini kita ada candlestick merah, jadi coba kita hitung ya. Nah, di sini kita berhenti di sini 1 2 3 4 kali 4 berarti hampir 1 hari itu untuk mendapatkan setup yang pas di AUD USD ini, teman-teman. Ini time frame dari 4 jamnya. Jadi kurang lebih strategi-strategi itulah yang kita bisa pakai di setiap time frame-nya. Jadi kalau kita mau swing, kita itu pakai time frame yang besar, dan kalau kita mau scalping, kita pakai time frame yang kecil. Oh ya, dari tadi kan saya tunjukin setup kita di Billionaire Trader Forex. Nah, itu 100% gratis. Buat kalian yang pengen ikutan, nanti kalian bisa cek di deskripsi di bawah gimana sih cara kita untuk ikutan private group dari Billionaire Trader. Nah, itu nanti kalian tinggal perlu deposit aja, kalian nggak perlu bayar sama sekali. Nanti juga depositnya itu kalian pakai modal trading kalian sendiri. Dan depositnya itu nggak besar banget kok. Jadi itu lumayan banget buat kalian yang mau belajar dan nggak pengen ngeluarin biaya untuk ikutan belajar bareng untuk di Forex. Nah, mungkin sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang kalian dapetin. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe. And thank you.